Kalau misalnya rumahnya dia seperti ini, kemudian dia isolasi mandiri di rumah, di mana dia mau bikin isolasi mandiri di rumah? Ya kan pasti kontak dengan yang lainnya. Nah ini yang saya ribut di Makassar. Saya bilang tolonglah. Bagaimana caranya? Waktu zamannya Pak Nurdin Abdullah masih ada yang namanya wisata COVID. Masuk di hotel. Tapi katanya sekarang kehabisan dana. Saya nggak ada. Masuklah di kapal sini, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tidak efektif, ya. Tidak efektif sehingga ya kita lihatlah bahwa akhirnya seperti ini. Nah kalau pertanyaan kapan coronavirus berakhir, cuma Tuhan yang tahu. Saya kira masalah tidak berubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini sudah ada ini ya di Quran sudah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Trade Times Inspiring. Ketemu lagi kita pada minggu hari ini ngobrol dengan orang, karya dan gagasan yang sudah dilakukan. Kali ini saya senang sekali bisa ngobrol dengan seorang guru besar dengan karya besar, dengan kerja-kerja kemanusiaan yang sangat besar. Beliau merupakan guru saya. Sosok yang menandatangani, ya. Jadi menandatangani ijazah saya S1 maupun strata 2. Beliau juga terlibat aktif di dalam banyak sekali kerja-kerja kemanusiaan yang selama ini berlangsung, dan sosok itu adalah sosok seorang Profesor Dr. Idrus Patrusi. Senang sekali bisa punya kesempatan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Prof, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali Prof bisa ngobrol. Sebelum masuk ke tema diskusi kita, merdeka dari pandemi, di setiap sesi acara ini kita selalu membuka perbincangan tentang siapa sosok inspiratif kita. Prof Idrus dari catatan lahir di 31 Agustus 1950, sebentar lagi ulang tahun. Kebetulan bulan beliau sama dengan bulan kemerdekaan kita. Virgo, seorang yang berbintang Virgo. Kalau dalam ilmu astrologi, Virgo itu sosok yang idealis, rajin, analitis dan sebagainya. Prof, sebelum kita masuk ke topik diskusi kita, bisa diceritakan sedikit Prof, bagaimana Prof akhirnya tertarik atau berminat menjadi seorang dokter, akhirnya menjadi seorang profesor dan guru besar di bidang kedokteran. Silakan Prof. Ya, jadi sebetulnya awalnya nggak mau jadi dokter ya. Saya mau insinyur. Saya ke ITB malah. Ya. ITB, saya ingat saya bertiga ke sana. Yang pertama saya, kemudian yang kedua itu Bambang Hertasning, suaminya Andi Maria Matalata. Waktu itu dia belum kawin. Kemudian dengan anaknya Pak Asrul Asistaba yang sekarang ownernya RNA yang travel umroh, ya. Tiga-tiga kita nggak ada yang lulus. Nah, kebetulan saya waktu mau berangkat, ibu saya ya, mungkin karena ini berkat doa orang tua ya, dia bilang, kau kalau mau ke sana tes dulu. Jadi saya tes ke kedokteran. Ya, akhirnya lulus di Unhas. Tapi karena saya nggak mau masuk di Unhas, saya tetap di Jakarta, mau masuk di Akademi Industri waktu itu. Ya, Akademi Industri, ya namanya ini. Tapi akhirnya saya diminta pulang karena ya mau ketemu dulu orang tua. Pas di sana ada Fakultas Kedokteran Gigi yang dibuka. Kalau kedokteran umumnya sudah selesai ospeknya. Tapi setelah 3 bulan ada Fakultas Kedokteran Gigi, jadi tahun 69, saya jalan-jalan ke kampus. Rupanya banyak senior yang sudah tungguin saya. Karena dia bilang, wah ini perlu diajar ini anak ini. Katanya ini waktu SMA nakal ya. Jadi akhirnya saya datang, disuruh ikut ospek. Jadi saya dulu ikut ospeknya kedokteran gigi. Oh, bukan dokter umum, Pak. Tapi saya diterima di kedokteran umum. Inilah namanya nasib ya.
Ya. Akhirnya seperti itu, dan ya jadilah seperti sekarang ini. Karena saya itu mungkin karena disiksa ya, kita kan ospek dulu itu kan 2 minggu itu ke kemana, ke Masjid Raya, terus Masjid Raya digojlok di situ, mulai jam 3 subuh sudah ada di sana. Saya rasa rugi kalau saya nggak terusin, ya. Akhirnya terus, dan kelihatannya kan dulu saya takut ini orang kalau di kedokteran kok nggak lulus-lulus ya. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk cukup lancar, ya. Dan jadilah seperti sekarang ini. Jadi Gitu. nasib yang membawa akhirnya menjadi seorang dokter, Kayaknya Prof. doa orang orang tua lah, Dan ibu doa. saya. Karena ibu saya almarhum kayaknya mau supaya saya jadi dokter. Prof, saya sering melihat Prof terlibat di bencana. Bahkan kemarin waktu di Palu, kebetulan saya juga jadi penyintas, saya lihat Prof melakukan operasi, aktif membantu rumah sakit, dan melakukan pelayanan kesehatan di masa itu. Ya. Apa yang melandasi Prof itu sampai begitu giat dan getol untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang tentu saja di usia sekarang Prof sudah tidak lagi muda. Apa motivasi itu, Prof? Enggak, itu kan ada satu kepuasan ya. Kepuasan itu di mana orang membutuhkan, kemudian kita ada di situ, itu kelihatan bahwa mereka sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat respect, ya. Dan itu saya berusaha walaupun dengan umur seperti ini, saya usahakan menularkan kepada anak-anak didik saya, dan sekarang sudah banyak yang ikut. Dan kita-kita itu kalau ada bencana seperti itu, nggak usah ditanya, kalau praktek nggak, pokoknya dia tutup praktek, biaya sendiri semuanya jalan. Ya karena itu kepuasan yang sama, kepuasan bahwa kita ada di tengah-tengah orang yang membutuhkan, ya. Dan itu saya masih mahasiswa, itu sudah sering kita melakukan itu, dan akhirnya saya masuk di pendidikan bedah. Saya dibawa oleh guru-guru saya juga, operasi di Toraja, operasi di Palopo, dengan kondisi jalanan dulu masih sangat jelek. Dan itu yang akhirnya kita juga mensyukuri bahwa kita sudah diberikan yang Maha Kuasa kelebihan ya, sebagai dokter, dokter spesialis lagi, ya kenapa kita tidak memanfaatkan. Jadi itu yang saya kira saya lakukan bersama ya anak-anak didik saya lah, rata-rata itu karena dulu mahasiswa saya semua, tapi mereka sekarang ya udah sangat bersemangat kalau di mana saja, ya. Malah ada satu itu yang sekarang jadi ahli spesialis saluran kemih, Dokter Asis. Itu waktu masih mahasiswa dengan Dokter Andre, sekarang sudah spesialis bedah tulang konsultan, PhD dia. Itu saya bawa ke Iran dulu waktu ada bencana. Kemudian Dokter Hizbullah ini yang sering-sering sampai sekarang itu luar biasa. Kita sampai ke Afghanistan, ya. Jadi seperti itulah saya kira. Jadi kepuasan ya, Pak. Ya, apa yang kepuasan bahwa kita bisa melakukan sesuatu lah. Prof, ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Angka kasus hari ini sudah mencapai 3,5 juta. Yang meninggal sudah 102.000 orang, Prof, akibat COVID. Yeah. Menurut Prof, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kita bisa merdeka dari kondisi pandemi ini, Prof? Barangkali nanti sekalian saya kasih ke presentasi boleh, saya. Prof. Boleh, Prof. Prof. Jelas. Silakan, Prof. Iya, ya. Saya share screen ya. Jadi kira-kira judulnya seperti ini, yang akan diminta ya. Kapan pandemi ini berakhir? Ya, tadi kan dikatakan kita sudah sekian juta yang meninggal sekian. Saya kira itu jadi masalah. Tetapi kalau kita lihat secara historis ya, sebetulnya angka kematian ini sudah terjadi pada tahun 1334, 1350,
itu ada yang kita sebut sebagai black death ya. Itu 30 sampai 50 juta kematian tuh selama 16 tahun. Kemudian pada 1860 ya, itu ada plague ya, modern plague, itu 10 juta yang meninggal. Kemudian ada Russian flu, itu juga ada 1 juta yang meninggal. Kemudian ada Spanish flu, sampai 100 juta yang meninggal. Kemudian tahun 56, 58 Asian flu, ada 2 juta orang. Kemudian 68 ya, sekian. Dan sekarang ini kita lihatlah, COVID-19 ya, yang dikatakan tadi sudah berapa? 3 jutaan ya. Untuk Indonesia, ya untuk Indonesia yang tersuspek 3 juta lebih, yang meninggal 102.000, Pak. Jadi ini kita lihat bahwa outbreak coronavirus itu dideklarkan oleh ini Sekretaris Jenderal WHO ya pada 11 Maret. 11 Maret bahwa itu dijadikan sebagai bukan endemi tapi pandemi ya. Jadi kalau kita lihat jadi pandemi itu karena semua dunia itu sudah terlibat dengan corona. Jadi tentu karena seperti ini ya kita harus bagaimana caranya agar supaya kita terhindar dari ini kan luar biasa. Ini baru-baru ada lagi Prof. Rahman Mapengaja ini meninggal tadi pagi. Ya. Kemarin dulu ada 2 dosen lagi yang meninggal ya. Jadi hampir tiap hari lah ucapan belangsungkawa yang saya kira baik itu koleha maupun itu sejawat ya seperti ini. Jadi fungsi kita dokter itu bagaimana caranya agar supaya masyarakat ini tidak terpapar oleh virus. Filosofinya kira-kira seperti itu ya. Sehingga ya saya kira sampai detik ini kita harus saling bahu-membahu untuk bagaimana caranya agar supaya COVID ini bisa kita eliminir jumlahnya. Nah, ini adalah ilustrasi kita lihat. Makanya orang kan harus hati-hati karena virus itu kan berterbangan. Nah, hanya kan dia masuknya itu dari lubang-lubang kita, hidung, mulut, mata, ya. Tetapi dia di mana-mana sehingga saya kira butuh pelindung masker, saya kira anytime saya kira itu diperlukan. Di mana kita lihat di sini, coba lihat di sini ada petanan virus corona di berbagai benda. Di plastik itu 2-3 hari, di kertas itu 4-5 hari, di kaca 4 hari, di kayu 4 hari, di tembaga itu 4 jam, aluminium 2-8 jam. Ini semuanya adalah di mana virus itu, jadi semakin dia lembab, dia semakin senang untuk ke sana. Apalagi dengan varian baru Delta, itu saya kira sangat mengerikan. Ya, saya kira ini yang kita selalu lakukan. Nah, ini hope kita, kapan sebetulnya bisa selesai kita dari corona. Nah, ini sebetulnya ada cerita yang kalau kita mau lihat, ya. Kita lihat di sini bahwa ini pada Maret 2020, ya, di mana saya kira pada tanggal 1 Maret itu adalah dua kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden bahwa kita sudah ada COVID, di mana dulu orang kan nggak percaya. Sehingga di situ dibagilah ada 10 most safe country ya untuk kita tinggal. Ini ada Israel, Singapura, semuanya ya. Dan kita ada the 10 most risky country. Itu masuk Italia, Indonesia, Spanish, Irak, Iran. Ya, jadi ini semuanya pada waktu 2020 ini kita lihat. Dan kemudian kalau kita lihat ini pada 2021 ya. Ini kita Indonesia adalah peringkat ke-85 penanganan. Ya. Sekarang barangkali lebih naik lagi. Karena kalau kita lihat sekarang ini second wave kita itu jauh lebih jelek daripada yang pertama. Nah, ini lihat ini. Pada waktu awal-awalnya orang kena, ya, masing-masing negara itu memprediksi. Ini misalnya Inggris ya, dia katakan bahwa Mei itu sudah selesai. Jerman, Mei juga selesai. Prancis juga Mei selesai. Semuanya dikatakan bahwa berkisar sekian itu selesai, ya.
Nah, kemudian kita lihat juga ini ada beberapa negara-negara di Saudi, ya, dan lain-lain sebagainya dikatakan. Nah, Indonesia juga dikatakan itu. Saya masih ingat, oh Juni sudah selesai. Barangkali masih ingat dulu waktu kasus Ya, Din Abdullah ganti Prof. Yusran. ya, Katanya tidak bisa menyelesaikan masalah COVID. Digantilah dengan Prof. Rudi. Prof. Rudi dibilang, oke, Juni dia akan selesai. Dia selesaikan itu COVID. Tapi ternyata apa yang terjadi sampai sekarang juga kita masih seperti itu. Nah ini Cina nih. Kalau kita lihat Cina ini, dia kan awalnya itu virus dari sana. Tapi kita lihat bahwa Maret, ya, di mana kita sudah mulai, dia sudah mulai turun. Makanya disebut sebagai COVID-19 oleh karena sebetulnya Desember 19. mereka sudah punya itu. Jadi makanya disebut COVID-19 2019. Nah, kita lihat di sini bahwa Januari, Februari dia sudah naik ya, naik luar biasa naiknya. Tetapi kemudian melandai dan sekarang saya kira walaupun ada kasus baru tapi saya baca baru ada 80 kasus baru. Coba lihat berapa miliar. Ini adalah meme yang saya kira bagus juga ini. Ya. Ini berlindung di balik orang-orang bule menghadapi kasus corona ini. Nah, kemudian di Indonesia kita lihat di sini prediksi pandemi ini juga luar biasa. Di situ sudah dikatakan ya. Jadi di ITB juga sudah dikatakan bahwa itu Juni sudah selesai. Di Gajah Mada ya Juni, Juli selesai. Kemudian di Singapore University juga Agustus selesai ya. Kemudian di BIN itu sekian. Jadi kita lihat bahwa prediksi ini pada awalnya itu semuanya melakukan prediksi yang oke, ini tidak ada apa-apa. Ya, ini coba lihat. Pada waktu itu dikatakan medio April malah selesai karena baru 8.000 kasus ya. Kemudian akhir Mei sampai Juni oleh UI selesai 17.000 kasus ya. ITS ya dikatakan Mei juga selesai. Gajah Mada dikatakan juga Mei selesai. Karena apa? Pada waktu itu kan kasusnya masih sedikit. Ya. Saya ingat saya terpapar itu tanggal 24 Maret. Saya kasus kelima di Sulawesi Selatan. Ya. Dan sekarang coba lihat, mengerikan. Nah, ini kita lihat, tadi kan sudah dikatakan, ini data yang saya ambil kemarin. Jadi dengan penambahan 35.000, jadi coba saya 35.000 dalam sehari penambahan. Di mana dulu kalau kita bandingkan itu kan cuma 10.000 kasus. Kita sudah ribut kalau ada 20 atau 100 kasus baru, itu sudah ramai itu di media sosial dan di mana-mana ya. Nah, yang meninggal itu rata-rata sekarang di atas 1.500. Jadi coba lihat ya, 35.000 per hari yang positif. Nah, akibatnya apa? Kita di Indonesia adalah yang pertama ya, yang pertama sekarang Amerika malah yang kedua jumlah kasus per hari. Jumlah kasus harian maksud saya ya. India yang tadinya hancur-hancuran malah dia di bawah Amerika sekarang. Nah, ini sebetulnya jadi pelajaran bagaimana sih. Ini yang saya kira sekarang kita tahu lah. Karena sekarang ada varian baru ya. Ya yang namanya gejala klinis seperti ini dan ya saya 3 hari lalu itu berduka ada ipar saya bawa dari Sengkang cuman berapa jam di ICU ya meninggal karena kasusnya memang sangat berat ya. Nah, saya kira ini adalah bagaimana gejala-gejalanya dan kemudian ini yang sebetulnya PPKM ini kita harusnya jangan melakukan kontak, tetapi kalau saya melihat sekarang ini kelihatannya ini masih belum jalan ya. Walaupun PPKM level 4 tapi belum jalan, sehingga kalau kita lihat sekarang di Jawa sudah mulai menurun, tetapi kita di luar Jawa itu sudah naik kasusnya. Ya. Nah ini saya kira bagaimana caranya kita harus saling bersama-sama, makanya baru-baru saya mengkritisi wali kota dengan gubernur. Jangan jalan sendiri-sendiri lah, ya. Harusnya bersama-sama gubernur, kota, daerah itu untuk gimana kita bersama-sama memikirkan agar supaya virus ini bisa
berkurang. Saya kira ini adalah 4 sehat 5 sempurna yang dianjurkan pada orang-orang yang mau jaga. Nah ini saya kira ada meme juga yang dari Manado, mau nih PSBB bikin keadaan lebih buruk ya. Jadi dampaknya dia bilang bikin orang sembunyi DP gejala. Jadi karena dia takut di sini, jadi dia sembunyikan gejala-gejalanya karena nggak mau dikatakan bahwa dia itu COVID karena ada stigma sosial di situ. Ya, jadi ini masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti sekarang ini saya kira masih sulit kita mau bendung apakah kita akan lakukan PPKM apa dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itulah. Nah, pemerintah selalu mengatakan optimis bahwa pandemi atau corona itu segera berakhir. Kita harus sama-sama bagaimana kita melawan corona. Malah coba lihat pada tahun 2020, ini Pak Presiden juga sudah mengatakan, saya kira kita masih ingat, oh akan berakhir. Ini juga Pak Luhut akan berakhir. Tapi ini saya lihat ini virus ini agak repot ya. Nah ini coba lihat prediksi semuanya ini yang saya ulangi lagi bahwa ada dari mana-mana ya yang memberikan prediksi bahwa sebetulnya pada 2020 kita sudah selesai dengan masalah ya. Jadi kita lihat di sini akhir 2020 ya, ada yang Juni, Mei, Juni itu berkisar di situ. Saya ingat karena saya juga anggota Satgas. Ya. Waktu saya keluar dari rumah sakit, saya rapat di Manunggal. Saya selalu kencang untuk ngomong. Jangan terlalu cepat kita memberikan berita bahwa oh kita sudah mengatasi. Karena apa? Ini akhirnya masyarakat lalai. Kalau masyarakat lalai, akhirnya dia tidak disiplin. Nah, kapan kita mau berhenti? Ya, ini yang saya katakan bahwa kita sekarang ini adalah peringkat ke-85 dalam penanganan pandemi. Nah, jadi kita lihat prediksi pandemi segera berakhir, memunculkan bahwa masalahnya ada akhir. Seperti sekarang kita nggak tahu, sehingga orang berpikir, apakah memang akhir 2022 itu akan selesai? Ini jadi pertanyaan. Karena kalaupun dulu 2020 kita bilang sudah selesai, tetapi coba lihat, itu kan mundur terus dan akhirnya ya seperti ini. Ini meme juga. Jadi tukang cukur ya. Sekarang saya terus terang pada waktu awal-awal itu, waduh saya punya istri aja potong saya punya rambut karena mau manggil ke tukang cukur kita kan takut juga, ya. Nah ini coba lihat kalau wisuda sekarang ini kan paling cuma representatif aja dan seperti itu. Nah ini juga yang sebetulnya simple. Ini sebenarnya kita harus anjurkan. Kalau sudah dari luar, ya karena anak saya ada berapa yang dokter, saya sudah bilang, kalau dari rumah sakit itu ketemu virus, kalau sampai di rumah cepat mandi sebelum ketemu kau punya anak dan ganti baju. Jangan duduk-duduk dulu, ya. Kemudian gantung baju yang telah dipakai untuk bepergian, ya, digantung cuci. Kemudian hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Ini sebetulnya yang tidak dilakukan. Banyak tidak dilakukan sehingga kalau kita lihat kapan mau selesai itu barang, ya susah mau selesainya. Ya. Nah, ini saya kira sudah selalu disampaikan, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kontak ya. Jika mengalami demam, batuk dan sulit bernapas, konsultasi ke dokter. Kenapa? Sekarang saya bincang-bincang di rumah sakit dengan dokter, kebetulan dia spesialis paru juga yang merawat saya. Saya bilang, gimana kasus sekarang? Dia bilang, kasus sekarang ini banyak yang terlambat. Kenapa? Banyak yang isolasi mandiri di rumah, tetapi sekarang ini, virus yang baru ini, ya, yang Delta ini virulensinya itu terlalu tinggi ya, sehingga cepat sekali terjadi perubahan. Dan cepat sekali orang, ya dia bilang, saya punya pasien, masih ngobrol-ngobrol, besoknya sudah sesak napas, dan kemudian sudah harus masuk di ICU. Ya, jadi ini saya kira adalah masukan. Nah,
Indonesia sekarang darurat corona. Semua sudah merah, ya. Dimulai di Jawa, tapi sekarang di luar Jawa juga sudah mulai, sehingga kita memang harus hati-hati. Dampaknya semua pasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, ya kita lihat baru-baru di Jakarta itu luar biasa. Banyak orang yang meninggal di kursi roda karena dia nggak bisa masuk. Paling dia di kursi roda duduk di IGD, tidak ada oksigen, dan akhirnya meninggal. Seperti itu. Makanya saya biasa ribut sama pimpinan daerah. Saya bilang, tolonglah kita sama-sama. Bagaimana caranya agar supaya jangan sampai situasi seperti di Jawa itu kita juga rasakan, ya. Karena orang sudah sekarang tuh ini saya dapat berita di Wahidin itu sudah antri orang di ICU. Sudah penuh. Jadi kalau kita lihat di Wahidin itu ada 30 tempat tidur di ICU, semuanya itu sudah penuh. Pengisian tempat tidur sekarang data 2 hari lalu itu sudah 97%. Jadi sisa 3% tempat yang ada itu pun ya kita harus keliling cari rumah sakit baru bisa dapat tempat. Nah ini saya kira gambaran-gambaran bagaimana caranya agar supaya kita terhindar dari COVID. Saya kira ini juga sudah tahu bagaimana droplet ya bisa langsung bisa lewat meja kalau orang bersin, kemudian kita makanya saya lihat sekarang kalau kita ke restoran sudah new normal itu kelihatan bahwa ibu-ibu sudah masuk dia semprot mejanya, semprot kursinya baru dia tidur. Ini adalah suatu kebiasaan yang bagus saya kira ya. Ini saya kira ini adalah gejala klinis juga. Nah, gejala yang tipikal adalah demam, batuk kering. Tapi kita lihat di demam sini 87,9%. Jadi hati-hati kalau ada teman-teman yang isolasi mandiri di rumah, kemudian demam sekarang kan bisa diukur, ya pakai gun temperatur itu yang ukurannya di mall-mall kita bisa beli. Seperti itu, batuk kering, kelemahan dan seterusnya, itu adalah gejala-gejala tipikal daripada COVID. Nah ini juga ada beda gejala corona, influenza, dan selesma, jadi kita juga jangan terlalu parno ya, bahwa kalau ada demam, pasti COVID. itu corona. Karena itu juga bisa terjadi di flu, bisa terjadi di selesma, menggigil, ya kalau menggigil biasanya pada flu, sakit dan nyeri itu semuanya ada, kelelahan semuanya ada, bersin-bersin itu di corona nggak ada, batuk kering semuanya ada, hidung tersumbat semuanya ada, ini adalah semuanya, sakit tenggorokan semuanya ada ya, flu biasa juga kita sakit tenggorokan. Jadi belum tentu kalau kita gejala-gejala ada itu sudah harus corona, makanya biasanya kalau ada gejala-gejala begini ya kita langsung swab PCR untuk tahu apakah kita positif atau negatif. Nah, ini coba lihat. Biasanya lebih banyak memang virus itu masuk di paru-paru. Tetapi bisa juga dia masuk di saluran cerna, bisa juga di ginjal, bisa juga di jantung. Tadi pagi kalau saya nggak salah, ada anggota DPR meninggal karena berenang. Ini hati-hati. Pada situasi seperti ini, ada yang kita sebut sebagai happy hypoxia. Happy hypoxia itu dia sebetulnya sudah saturasinya turun. Tapi karena dia nggak rasa apa-apa, dia ini. Nah, kemudian dia melakukan kegiatan, akhirnya ya bisa menyerang jantung, ya, dan kemudian tiba-tiba terjadi yang kita sebut sebagai sudden death, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ini yang penting yang saya mau sampaikan ini untuk bagaimana sih kita menghadapi ya, diagnosa. Jadi ini ada virus masuk, ya. Jadi dia bisa masuk ke paru-paru, bisa masuk ke saluran cerna. Yang kanan ini saluran cerna ini ya, ini. Kalau ini paru-paru. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang, waduh saya kok diare. Diare bisa aja karena dia masuk di saluran cerna. Nah kemudian itu ada yang namanya sitokin. Sitokin ini adalah ya semacam pertahanan tubuh yang kalau dia masuk dia akan naik sehingga dia bisa membunuh virus yang masuk. Nah ini terjadi yang disebut sebagai aktivasi sel imun kita. Ya, kita punya
sel imun kita itu kuat, maka dia akan sembuh, ya. Tapi kalau tidak, maka dia akan berlanjut dan akhirnya ya sulit bernapas dan seterusnya, ya kita masih di ICU. Nah, ini yang barangkali penting saya sampaikan ya. Kalau pertama kali kita ada kemasukan virus, maka ini yang kita sebut sebagai fase awal, ya. Fase awal itu kita lihat di sini biasanya berlangsung 5 sampai 7 hari. Gejalanya biasanya tidak spesifik, ada demam-demam, sakit kepala, batuk, ya, anoreksi, malaysia, nyeri otot, sakit tenggorokan seperti saya katakan tadi. Sama dengan gejala-gejala flu biasa. Kita kan sudah sering flu biasa, influenza. Ini yang disebut sebagai fase awal. Nah, kalau sudah mulai fase sedang, di sini prosesnya itu ada terjadi. Bisa misalnya fase awal itu virusnya berkurang. Yang kedua bisa terjadi peningkatan proses inflamasi, di mana di sini ada aktivasi sistem imun kita. Di sini siapkan aja nanti saya kalau sudah siap saya. Nah, di sini ya, ini kita lihat ada gambar yang biru di atas. Kalau dia misalnya ini berkurang virusnya, maka dia sembuh. Tetapi yang kuning ini kalau dia tidak ini ya, virusnya bertambah, maka bisa dia naik. Ya. Nah, saya ada kasus kemarin. Dia periksa, dia punya PCR. CT-nya itu 35. Setelah seminggu saya bilang, coba kau periksa kau punya antigen aja dulu, antigen negatif. Tapi bersamaan dia periksa PCR. PCR-nya ternyata itu positif. Dan dia punya CT-nya itu cuma 19. Ini berarti mungkin terjadi pertumbuhan virus yang besar sehingga saya kasih masuk. Saya bilang, kalaupun kamu tidak ada gejala, masuk rumah sakit. Ya masuk di rumah sakit tadi, alhamdulillah sekarang sudah agak baikan. Nah, kemudian kalau fase hiperinflamasi ini nambah, semakin berat ya. Kita lihat di sini yang kuning ini, yang ini ya. Ini tambah berat dan di sini kita lihat. Makanya masih ingat dulu waktu timnya Pak Detektor itu ya, dia lapor bahwa ada 5.000 penderita pasien atau masyarakat dia temukan saturasinya di bawah 90. Saya bilang hati-hati. Periksa benar nggak dia? Karena kalau kita lihat di sini ya, saturasi di bawah 93 ini itu dia sudah masuk di dalam fase berat. Apalagi kalau di bawah 90. Dan kemudian lihat dia napasnya ya. Nah, ini yang saya nggak tahu jawabannya ya, namanya juga relawan, dia kan bukan dokter. Sehingga saya kata Pak Wali Kota ya hati-hatilah kalau kita bikin statement, apalagi statement orang awam, nggak tahu apa betul dia periksa atau tidak. Karena ternyata ya 5.000 itu nggak ada apa-apa ya. Itu. Nah, kemudian terjadi hiperinflamasi, di sini kita lihat ada yang disebut reaktif protein interleukin di laboratoriumnya, kita bisa tahu. Dari laboratorium kita sudah tahu kira-kira akan jadi apa ini pasiennya. Ya, kalau kita tidak hati-hati, maka dia akan berlanjut. Nah ini, jadi kita lihat virus itu dia pertama masuk, ya. Nah kalau respon imun kita itu bagus, ya, dia di inflamasi awal, maka dia akan sembuh. Tapi kalau responsnya lanjut, dia akan seperti ini. Sudah semakin banyak sekret di alveoli, di kantong-kantong paru-paru, ya. Dan kalau tidak direspon dengan baik, kalau direspon dengan baik, dia juga masih bisa sembuh. Tapi kalau terjadi perburukan, maka dia masuk ke dalam, maka coba lihat, di sini sudah penuh, sehingga terjadilah sesak napas yang orang bilang pneumonia, dan kalau kita lihat gambaran paru-parunya itu sudah putih semua. Ini kasus. Kalaupun dia sudah negatif, dia punya, katakanlah negatif, dia punya virus, PCR-nya, tetapi dia biasanya meninggal oleh karena kesulitan bernapas. Ini kalau sudah seperti ini, sudah repot, ya. Biasanya kita lihat CT scan-nya, kalau sudah ada yang putih-putih begini, ya kalau masih sedikit, masih lumayan.
Saya dulu tidak terlalu banyak, tapi sudah ada. Ya. Nah, kalau sudah penuh ini, walaupun dia sembuh, tetapi dia nggak bisa bernapas. Ya, lihat fotonya kayak gini, sudah putuh ini. Ya, ini sudah yang normal itu kalau dia hitam berarti ada udara yang masuk. Tapi kalau dia tidak hitam berarti sudah cairan atau sudah bekuan di sini, di mana jaringan parut di paru-parunya itu sudah tidak berfungsi. Ini ada satu kasus yang baik. Ini teman saya di Pelamonnya. Ya. Dia habis ventilator. Ventilator dia itu sudah sembuh, ya, dan dia bisa sehat. Dia bisa sehat, ya. Dia masuk, suruh jempol karena nggak banyak orang yang dari ventilasi itu bisa survive, ya. Biasanya dia meninggal karena tidak bisa. Dan ini pun saya ditelepon, ada nggak obat-obat untuk bisa memperbaiki fungsi paru-paru? Saya bilang, wah ini memang agak sulit. Setelah 1 minggu apa kejadian, akhirnya meninggal pasiennya. Ya. Nah, kita lihat bahwa kalau normal ini yang namanya saturasi 100, tapi kalau sudah 70, kita pakai ventilator bagaimana aja, itu nggak mau naik-naik dia punya saturasi. Ini kita harus. Ini banyak sekali yang seperti ini. Barangkali masih ingat Andi Darussalam. Siap, Andi Darussalam tahu salah. Ya, Andi Darussalam itu waktu saya kena bulan Maret, seminggu saya keluar dia kena. Iya. Saya bilang, waduh kasihan ini karena beliau diabetes keras, ya, dan sudah ganti ginjal. Nah, terus alhamdulillah sembuh. Saya bilang, wah kita ini alumni sama-sama, kan masih keluarga ya. Terus dia kena lagi kedua. Nah, dia cuma isolasi mandiri di rumah. Tapi sekarang kasihan dia kena yang ketiga. Sekarang beliau kondisinya jelek, ada di ICU sekarang di Wahidi. Itu jelek sekali. Ya kita keluarga sih sama mendoakanlah yang terbaik buat beliau. Ya. Nah ini barangkali yang terakhir yang saya mau sampaikan. Kalau misalnya tidak kita lakukan apa-apa, ya ini yang disebut sebagai second wave sebetulnya ini. Ya, ini naik kalau kita melakukan prokes yang bagus dia landai, tapi kalau kita hilang dia akan naik lagi. Nah ini kira-kira ceritanya ya untuk kita mau bicara bagaimana ya ini barangkali yang treatmentnya, pencegahannya ya dan yang terakhir adalah vaksin. Ya. Satunya di samping prokes adalah vaksin ya yang sekarang sudah mulai jalan. Nah ini yang saya mau kasih lihat ya. Ini kita lihat sekarang Jawa Barat 4.500. Ini yang data kemarin nih. Iya. Jawa Timur 4.900. Nusa Tenggara Timur 3.500. Dia sudah naik yang ketiga. Jawa Tengah dia sudah lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Kemudian kita lihat di sini Sulawesi Selatan juga sudah mulai naik. Sulawesi Tengah coba dia naik juga lebih tinggi sekarang dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ya yang harusnya jadi perhatian karena kalau katakanlah di Jawa sudah mulai turun, tapi kita lihat di luar Jawa sudah mulai naik dan ini adalah jumlah vaksin yang kita lakukan baru 40 juta lebih ya. Dan kita lihat di sini kapan COVID akan berakhir, masalahnya saya lihat bahwa masih orang tidak disiplin. Pulang kampung seperti ini, dan ada satu hal yang sebetulnya kesalahan. Pada waktu orang di Jawa mau naik kereta, itu harus ada antigen, antigennya mahal, dipakai Genos. Masih ingat itu yang di Ya. Saya sudah ramai bicara. Antigen aja banyak orang antigennya negatif, diperiksa PCR-nya positif. Apalagi Genos. Genos itu kalau kita diperiksa, kita habis minum kopi, 20 menit lalu kita minum kopi, dia hasilnya balelo, dia berangkali negatif. Ya toh? Nah, ini banyak yang terjadi, akhirnya dia kemana-mana. Ini yang bawa kuman. Ya. Jadi tidak ada kontrol sehingga penularan itu jalan terus. Ya. Dan kemudian kita lihat, ini kan kondisi seperti ini di Jakarta. Ya. Nah, yang terakhir bahwa kalau kita lihat, katakanlah di Makassar sekarang ini Sulawesi Selatan rata-rata 1.000 satu hari. Ya. 1.000 satu hari kalau seminggu ada 7.000.
itu harusnya ada yang namanya kontak tracing. Kalau satu orang itu mesti kita buru 10 orang yang kita periksa, jangan sampai juga dia ada kontak. Ya. Nah, kalau sudah ada itu, katakanlah sekian ribu orang, berapa orang yang paling 10% yang masuk rumah sakit? Yang 90% itu kita harus isolasi. Kenapa berhasil di DKI? Karena coba lihat, Wisma Atlet itu bisa memuat 6.000 orang. Kemudian asrama haji, kemudian yang lain-lainnya. Jadi dia berhasil, kalau ada yang dia dapatkan, dia lakukan isolasi dia treat sampai dia sembuh, baru dia lepas, sehingga itu semuanya orang keluar dengan kekebalan pasif. Ya toh? Karena kalau orang pernah positif, dia akan punya kekebalan pasif. Nah, kenapa gambar ini saya mau perlihatkan? Kalau misalnya rumahnya dia seperti ini, kemudian dia isolasi mandiri di rumah, di mana dia mau bikin isolasi mandiri di rumah? Betul. Ya kan pasti kontak dengan yang lainnya. Nah ini yang saya ribut di Makassar. Saya bilang tolonglah. Bagaimana caranya? Waktu zamannya Pak Nurdin Abdullah masih ada yang namanya wisata COVID. Masuk di hotel. Tapi katanya sekarang kehabisan dana. Saya nggak ada. Masuklah di kapal sini, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tidak efektif, ya. Tidak efektif sehingga ya kita lihatlah bahwa akhirnya seperti ini. Nah, kalau pertanyaan kapan coronavirus berakhir, cuma Tuhan yang tahu. Nah, ini saya kira masalah tidak berubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini sudah ada ini ya di Quran sudah ditulis. Kalau PPKM apapun yang kita lakukan kalau kita tidak siap untuk itu maka saya kira sulit untuk kita akan menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi saya kira yang paling banyak sekarang dokter, jangankan nakes, dokter saya sudah lebih 600 yang meninggal. Ya. Dan di sini yang terakhir ini Dahlan Iskan mengatakan, Anda sudah tahu Amerika mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah ini beberapa waktu yang lalu. Anda sudah tahu Italia mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah meninggal. Mungkin Anda belum tahu, Indonesia sudah mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah dokter yang meninggal karena COVID. Nah ini yang saya kira yang saya ingin sampaikan ya. Kalau menarik sekali Pak. Ya. Jadi COVID ini hanya Tuhan yang tahu kapan berakhir Pak. Tuhan yang tahu. Ini saya jadikan news ya. Yang ini. Karena yang seperti tadi, kenapa saya gambarkan pada waktu tahun 2020 masing-masing memprediksi April, Mei paling banter akhir 2020 selesai. Sekarang kalau kita lihat jumlah kasus sekarang ini, dulu kita sudah ribut. Kalau ada 10.000 kasus, 8.000 kasus nasional, waduh ribut. Begitu tembus, waduh tembus kita, rekor tembus 10.000. Sekarang tembus 50.000 juga sudah kelihatannya udah biasa. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kapan kira-kira kita bisa memastikan bahwa virus ini selesai? Kalau seperti ini gelagatnya, ya. Ya, kita serahkan hanya Tuhan yang tahu kira-kira kapan ini selesai. COVID ini baik. Jadi berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM, dan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kira-kira itu tidak akan efektif jika penanganan di tingkatan masyarakat dan kesiapan itu sendiri tidak optimal ya, Prof. Atau bagaimana? Apa yang harus menjadi kesadaran kita? Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang saya bilang, meme yang orang Manado bilang itu, karena mereka takut bahwa dikatakan stigma, dia nggak mau bilang bahwa dia itu ada gejala, karena takut dibilang dia COVID. Karena kalau dia COVID kan disingkirkan. Ya. Nah, seperti itu. Akhirnya ngumpul. Kalau ngumpul kasus-kasus baru ya, kapan kita mau selesaikan ini masalah? Prof, setiap bencana alam dan non-alam termasuk pandemi, saya melihat ini minta komentar Prof. Pemerintah kita selalu gugup dan gagap menghadapi bencana. Krisis oksigen menjalar. Tadi Prof sebutkan di Palu. Kebetulan saya dengan beberapa teman-teman lain ikut berdonasi lewat program teman bantu teman.
krisis oksigen sudah terjadi di sana. Daya tampung rumah sakit sudah overload, maka mereka kemudian membangun tenda-tenda. Ketersediaan tenaga medis kita kalau bagi pasien yang isolasi mandiri juga terbatas, Prof. Apa yang salah dari manajemen kebencanaan kita, Prof? Yang Prof lihat selama ini, termasuk untuk penanganan pandemi ini? Ya, masih ingat nggak dulu di Indonesia, waktu Terawan menjadi Menteri Kesehatan? Ya. Itu kan banyak statement mengatakan bahwa kita nggak ada apa-apa lah, ya. Tambah lagi yang mengatakan kita Muslim mayoritas, kita tiap hari wudhu 5 kali sehari sehingga kita bersih, nggak mungkin lah virus itu masuk, ya kan? Ya. Masih ingat? Jadi ada anggapan prediksi yang salah awal virus masuk. Nah, terus kemudian naik, kemudian melandai, santai. Santai, pemerintah juga, mulai santai. Nah, begitu kena, panik. Coba bayangkan di Jakarta waktu baru-baru, di Jawa. Nah, sekarang terjadi seperti dikatakan tadi, di Sulawesi Tengah, udah kesulitan oksigen. Nah, semuanya itu karena tidak ada perencanaan yang perencanaan yang matang, ya. Karena kalau sudah tidak ada kasus, nggak ada apa-apa lah, sudah baik ini, santai. Nah, nanti kalau sudah kena baru gelabapan, ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau jawaban saya, karena semuanya itu mitigasi itu yang paling penting sebetulnya. Oke, Prof, saya percaya sosok seorang Prof Idrus bagian dari hero, bagi bencana, bagi pandemi, dan berbagai hal yang berhubungan dengan misi kemanusiaan. Tapi seperti kata-kata Prof tadi, hal yang salah satu yang penting kita adalah membangun mitigasi. Artinya sistem penanganan kebencanaan kita yang lebih baik, Prof. Kita kan tahu 80% daerah kita itu berada di ring of fire, bencana alam. Kita juga tahu bahwa kita ini punya potensi sesar di mana-mana. Sesar aktif yang terhubung di berbagai belahan dunia. Terus juga kita ngerti, Prof, ada potensi pandemi dan sebagainya. Kalau Prof melihat bagaimana manajemen kebencanaan kita tadi, mitigasi tadi selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, ini kan side effect dari kebijakan. Jadi kalau menurut Prof bagaimana penanganan mitigasi kebencanaan kita selama ini, Prof? Itu yang saya bilang. Kalau tidak ada tanda-tanda apa-apa, itu mitigasi nggak diperhatikan. Itu anggaran nggak diperhatikan ke sana. Nanti kalau sudah ada bencana, baru bingung. Itu saya lihat di mana-mana kejadian seperti itu. Nah, sama dengan orang misalnya sakit gigi. Kalau kita nggak sakit gigi, mana kita pernah ingat itu dokter gigi? Tapi begitu sakit gigi, biar tengah malam kita di mana dokter gigi ini, saya mau supaya gigi saya berhenti sakit. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada apa-apa, santai-santai aja. Mitigasinya nggak diperhatikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah barangkali bikin proposal, nggak diperhatikan, ya kan? Nah, seperti ini yang saya bilang. Harusnya mitigasi itu diperkuat. Sehingga kalau ada apa-apa, itu langsung dia jalan. Kenapa tim kadang-kadang tim Sulawesi Selatan, di mana-mana kita selalu hari kedua, paling hari pertama kita sudah ada di sana. Karena kita sudah punya mitigasi dan kita punya buffer fund. Saya dari dulu ada buffer fund, obat-obatan, di mana kalau ada apa-apa, anytime, biar tengah malam saya bilang, kita berangkat, semuanya sudah siap. Tidak ada lagi bilang gini, nggak ada cerita. Semuanya sudah siap untuk berangkat. Nah, itu yang dibilang persiapan yang matang. Kalau tidak, ya kita selalu terlambat. Orang sudah pada berguguran. Nah, terus ditanya, saya pernah ketemu waktu di Palu, ya, di ini juga ketemu di mana? Di NTB. Saya ketemu Prof Nila, Menteri Kesehatan. Kebetulan waktu saya operasi di atas kapal, dia juga datang dengan Panglima TNI Cahyo. Kemudian Kapolri waktu itu yang sekarang jadi Mendagri, Tito, ya. Terus saya dikasih tahu, dia bilang, ini Prof, di mana-mana ada kok ini. Saya bilang, Ibu Menteri, kita ini kan udah sepuh. Ini barangkali salah satu yang kita bisa lakukan untuk bisa
sisa-sisa hidup ini bisa bermanfaat. Jadi saya bilang, oh akhirnya waktu ketemu lagi di Palu, saya disampaikan sama Pak Doni, oh itu ada Panglima TNI. Saya bilang, iya saya udah ketemu Pangdam. Dia bilang, bukan Pangdam, Panglima TNI. Terus baru dari jauh saya udah ketemu, oh Prof di sini lagi, ketemu lagi di sini. Nah seperti itu yang saya bilang, karena apa? Karena kita sudah siap. Jadi ya saya ingat waktu di Palu, tim yang lewat darat di bawah Dr. Hizbullah dia sudah jalan, ya. Kemudian besoknya kita sudah jalan juga karena untung kalau di Palu itu kan bisa masih pesawat komersil masih kita bisa pakai. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi manajemen mitigasi kita masih manajemen dokter gigi, Pak. Atau sakit gigi. Jadi nanti pada saat sakit terasa baru gini. Iya kan? Iya. Terakhir, Prof. Apa harapan Prof bagi saya ingin men-stressing pada kata mitigasi bencana, mitigasi pandemi. Apa saran Prof agar kita bisa merdeka dari COVID, merdeka dari pola penanganan bencana yang nanti pada saat terjadi baru kita, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah? Jadi kalau wabah ini kan beda ya, beda dengan bencana alam. Kalau wabah ini kan lain. Jadi seperti misalnya, apa sih masalah yang krusial kalau misalnya terjadi wabah? Salah satu yang kita sudah pengalaman lihat di Jawa, di India, adalah karena mereka tidak siap dengan oksigen. Banyak orang meninggal dengan oksigen. Mitigasinya harus kita persiapkan. Kemudian ICU-nya, tempat tidur di ICU kita sudah harus persiapkan. Baru-baru saya keras juga memberikan. Dia bilang, oke, ICU kita tambah tempat tidur. Saya bilang, itu ICU tempat khusus intensive care unit. Tidak semua kamar yang bisa kita lakukan kemudian bisa jadi ICU. Enggak. Itu harus ada oksigennya, harus ruangannya tekanan negatif, ya. Harus ada SDM-nya, harus ada alatnya, ada ventilatornya, ada macam-macam, ya. High flow nasal kanulnya, semuanya ada. Jadi bukan karena kamar, oh ini kurang dia punya tempat tidur, kasih masuk aja tempat tidur kemudian jadi ICU. Saya kira bukan kayak gitu. Nah, mitigasi yang benar, katakanlah, saya sudah bilang, kita harus melakukan perhitungan. Kalau matematikanya sekian kasus masuk sehari, barangkali ingat, saya kan selalu ramai itu di media mengenai data. Ya. Jangan di-courting lah itu data-data. Ya, sekarang setelah saya kritisi ya sudah mulai bagus lah. Sebab apa? Kalau kita menganggap bahwa oh ini kecil, akhirnya kita nggak siap. Mitigasi kita nggak sampai di sana. Oh iya, nggak ada apa-apa. Kalau kita punya tempat tidur ICU seluruh rumah sakit yang ada di Makassar, kira-kira ada 300 atau 200 tempat tidur, ya kalau pasiennya cuma 100, ya paling tidak yang masuk di ICU 10%, ya cuma 20 orang, yang masih banyak lah. Nah, hitung-hitungannya kayak gitu. Sekarang hitung-hitungannya sudah susah. Karena coba lihat, semuanya sudah full. Ya. Ada di rumah, sekarang kita pakai rumah sakit swasta juga. Rumah sakit swasta paling 3 tempat tidur, itu pun sudah penuh. Dan mereka barangkali punya ventilator cuma 1. Jadi kalau 4 itu sudah 3 yang memerlukan ventilator, ya nggak bisa lagi, tunggu mati aja pasiennya. Nah ini yang dikatakan mitigasi yang penting, sehingga persiapan sebelum terjadi outbreak yang bencana yang peak, ya itu yang kita sudah harus siap. Jadi lebih bagus kita siapkan lebih banyak ketimbang kita nggak siap dan kemudian terjadi apa-apa. Tentu dengan prediksi statistikal yang lebih kuat ya, dan lebih jujur. Ada epidemiolog, itu saya panggil lah itu ahli-ahli epidemiolognya, itu suruh hitung. Kita ini klinisi ya, karena kita yang banyak menangani pasien di kamar operasi, di rumah sakit itu. Jadi memang ada 2 fungsi yang berbeda. Fungsi satu adalah fungsi hitung-hitungannya yang katakan tadi. Ya, fungsi yang kedua kalau sudah masuk rumah sakit, ya dokter-dokter klinisi itu yang berfungsi. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak, perbincangannya 1 jam. Kita ngobrol banyak sekali pengetahuan yang kami dapat. Insya Allah ini bisa menjadi sharing bagi semua penonton di Red Times ID. Sampai ketemu lagi di minggu depan.
dan semoga kita semua bisa cepat keluar dari pandemi ini. Walaupun dengan cara mematuhi protokol kesehatan, kemudian tracing, treatment yang berjalan dilakukan oleh pemerintah. Seperti kata Prof tadi, ya kita harus mengantisipasi. Makanya di studio kami menggunakan semua protokol kesehatan itu dan melakukan kewajiban untuk vaksinasi bagi seluruh kru. Salam hormat Prof, makasih banyak Prof atas kesempatannya. Semoga Prof sehat selalu dan diberikan keberkahan untuk terus bisa berpartisipasi untuk kerja-kerja kemanusiaan. Makasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.